Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama saya Maureen Lumempo. Dan kali ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yang merupakan seorang guru besar dari Universitas Terbuka, Bapak Gorky Sembiring. Halo Pak, apa kabar? Baik, terima kasih banyak sudah berkesempatan mengunjungi Tribun Iya, di Manado. di Tribuners, Manado. ketemu lagi dengan kita. Nah Bapak baru sampai di Manado? Baru datang? Tadi pukul 7 sampai, kemudian seminar dalam rangka wisuda UT untuk UT Manado. Kemudian habis tadi istirahat siang sebentar, langsung kemari. Langsung ke sini Iya. ya Pak. Oke, mungkin juga karena memang mungkin ada dari Tribuners yang menyaksikan belum mengenal baik dengan Bapak Gorky. Mungkin saya akan beri kesempatan Bapak Gorky untuk memperkenalkan diri. Iya, menyapa Saya Tribuners. Gorky Sembiring dari Universitas Terbuka, bekerja di UT sejak tahun 84. UT memang diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 1984, 4 September. Dan sekarang ini saya masuk ke tahun 40 bekerja di UT. Tahun ke-40 ya, bekerja di UT. Jadi bisa ditebak umurnya berapa ya? Waduh. Udah tua aja gitu. Dan saya udah beberapa kali berkunjung ke Manado ini, hampir 15 kali kalau nggak salah. Tapi memang tidak reguler itu, kadang setahun 2 kali. Tapi ini yang terakhir saya kemari 2010 atau 2011. Jadi udah agak lama juga nggak ke Manado. Jadi sudah tidak pernah ya ke Manado. udah, jadi tidak terlalu reguler menyapa teman-teman mahasiswa UT khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Oke, berarti kalau universitas atau universitas terbuka sebenarnya di seluruh Indonesia itu ada di mana saja Pak? Atau ada berapa kampusnya? Pada dasarnya di semua ibu kota provinsi UT itu ada, dan ditambah lagi beberapa kantor UT daerah yang bukan di ibu kota provinsi. Misalnya di Jawa Timur ada di Surabaya, ada di Malang, ada di Jember. Okay. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu misalnya, kalau ibu kota Jawa Tengah kan misalnya itu bukan misalnya kan Semarang, tapi kita juga ada Surakarta, ada Purwokerto gitu. Okay, Nah, ada kalau kantornya. untuk Sulawesi Utara memang di Manado. Kita juga ada di Gorontalo, ada di Kendari, ada di Makassar. Nah, kalau dikumpul semua itu ada di 39 kota kita di Indonesia. Dan semua ibu kota provinsi itu ada, kalaupun tidak ada, misalnya kayak Sulawesi Barat, itu harusnya kan di Mamuju ya. Nah, kita hanya di Majene. Tapi itu untuk Sulawesi Barat. Demikian juga kalau di Kepri, Kepulauan Riau, harusnya itu misalnya di Tanjung Pinang, kita ada di Batam. Tapi semua di ibu kota provinsi itu ada, dan jumlahnya 39. Sama satu lagi ada pusat pengelolaan mahasiswa layanan luar negeri. Jadi UT juga ada di 39 negara saat ini, dengan beberapa kota tempat domisili mahasiswa. Itu diurus dari Indonesia, dari UT pusat yang ada di Pondok Cabe. Oke. Nah Pak, kalau misalkan dari UT sendiri ini sebenarnya apa yang membedakan sistem pendidikannya, atau apa yang membedakan dengan universitas atau pendidikan tinggi lainnya? Pada dasarnya yang namanya universitas, mau dia jarak jauh seperti UT ataupun yang tatap muka, katakan seperti sini Unima atau Unsrat. Iya. Benar ya Unsrat. Benar, Saya tadi Unsrat. takut ketukeran dengan Unhas ya. Karena Unsrat, kepala betul. saya kadang-kadang ada di Sulawesi Selatan karena baru dari Terlalu sana banyak kemarin. kesana kemari. Iya. Pada dasarnya sama. Intinya itu kan ada mahasiswa masuk, ada tamatan SMA katakan begitu, masuk dia ke program S1, setelah melalui proses pembelajaran dia akan lulus. Nah itu proses dasar itu sama. Cuma kalau dia harus dibedakan, walaupun dia tidak berbeda, itu adalah ketika mahasiswa masuk ke Unsrat misalnya, dia datang ke kampus, kemudian setelah berproses dia lulus. Kalau di UT, si mahasiswa ini tadi sama dia berproses, tapi bukan orangnya datang ke kampus, tapi kampusnya, dalam tanda petik UT-nya yang mendatangi lewat bahan-bahan pembelajaran. Nah, sehingga setelah melalui proses yang sama, ada tetap interaktif dan sebagainya, komunikasi dua arah bahkan multi arah, pada saatnya akan lulus. Jadi, kalaupun harus dikatakan berbeda, lebih pada cara kita melayani mahasiswa. Tapi apakah dia mendaftarnya seperti apa, proses belajar interaktivitinya seperti apa, itu pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama ya. Jadi itu yang sebenarnya membentuk kalau misalkan masyarakat mengenal UT itu lebih fleksibel dari universitas lain misalkan. Bisa dikatakan begitu karena misalnya contoh ya, ini bukan soal mana lebih baik mana tidak lebih baik ya, tapi ini lebih pada kemampuan orang untuk menyocokkan dirinya terhadap jadwal misalnya. Seandainya misalnya Maureen misalnya kuliah di salah satu perguruan tinggi di sini, kan ada jadwal datang gitu ya.
kalau nggak datang nanti tidak di absen, kurang dari Betul. 75% nggak bisa ujian misalnya. Kalau di UT itu yang seperti itu disubstitusi dengan cara lain yang kita sebut misalnya tutorial. Nah, tutorial itu pun pada dasarnya ada dua juga, ada tutorial tatap muka, ada yang melalui media. Nah, yang melalui media ini ada yang sinkronus dia, kita nyebutnya tutorial web, ada yang asinkronus kita sebut tutorial online. Nah, jadi semua komponen-komponen yang ada itu sebenarnya sama dilakukannya, cuma kalau pas kita bisa sinkronus direct seperti ini, ini misalnya ada mahasiswa sana kan Iya. kita katakan kuliah nih, Kuliah. itu kan langsung ya. Nah, tapi bisa juga enggak. Nanti ini kan katakan Tribun kan akan merekam. Nah, nanti mahasiswa atau siapapun itu yang tidak bisa mendengar saat ini, dia bisa mengulangnya di tempat yang lain atau di waktu yang lain. Nah, Oke. itu barangkali mengapa dia sedikit lebih fleksibel dibanding katakan kalau tatap muka murni dia. Nah, ditambah karena kita punya tutorial web, punya tutorial online, yang kita omongkan ini katakanlah ini pembelajaran, itu kita punya materinya yang tersimpan di dalam learning management system kita yang bisa diakses kapanpun terserah mahasiswanya. Oke. Nah, kita nggak melarang dia mau malam, dia mau pagi, tetapi kalau dia menganggap sudah cukup untuk ujian, nanti pada waktunya diuji, kalau dia lulus ya lulus, kalau tidak, tidak gitu. Jadi, memang kalau tadi ngomong, Maureen tadi benar itu menanya fleksibilitasnya, seolah-olah seperti nggak diurus, tapi terfasilitasi gitu. Oke, Iya, jadi itu dia. belajar bisa mandiri tapi Iya, terbimbing juga. terbimbing juga ya. Cuma memang barangkali bagi orang yang bisa langsung mendapat keuntungan, kan auranya beda ya kalau kuliah langsung begini dibandingkan dengan ini. Artinya dia lebih fokus dan lebih usaha. Misalnya, kalau mau nanya kan dari nggak ada temennya nih, orang sudah Ya, sendiri betul. gitu ya. Tapi kalau berdiskusi pada saat yang bersamaan itu masih bisa ada interaktif yang direct dia, yang live gitu. Jadi itu memang tantangannya juga ya kalau Nah, kuliah di di situ ya. UT. Betul. Tapi kan juga itu menjadi solusi ya buat mungkin para mahasiswa yang sulit menyesuaikan waktu dengan mungkin di universitas lain ya, seperti itu. Nah, kan sekarang ini benar banget ini. Jadi memang kadang-kadang masyarakat itu harus kita fasilitasi bagi siapapun dia yang bisa dia dalam tanda petik terikat dengan jadwal untuk meningkatkan kapasitas dia, misalnya dari tamat SMA menjadi S1 menjadi S2 dan seterusnya, itu kan boleh-boleh aja masuk sana. Tapi selalu bisa jadi ada orang yang meskipun tinggalnya di Manado kan belum tentu bisa pergi ke Unima, belum tentu pergi ke Unsrat. Karena apa? Karena kerja misalnya Kerja, gitu. betul. Ya, nah, untuk yang seperti itu maka Indonesia melalui pemerintah maksud saya melalui Universitas Terbuka memfasilitasi siapapun di anak bangsa yang karena katakan limitasi geografis barangkali ruang waktu dan sebagainya itu tetap bisa meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya gitu ya. Nah, Pak, kalau misalkan dari Universitas Terbuka sendiri ini ada fakultas apa saja atau program studinya, terus jenjang pendidikan yang ada di Universitas Terbuka itu ada apa aja, Pak? Kita punya 4 fakultas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi. Kalau dulu biasanya kita sebutnya MIPA ya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian ini jenjangnya ada S1, ada diploma 2, 3, 4. Kalau di FISIP misalnya ada diploma 4 itu kearsipan. Kalau diploma 3 itu perpajakan. Kalau S1 di semua prodi itu ada. Kita punya 39 program studi sekarang. Kemudian ada juga yang S2. Nah, S2 itu ada Magister Manajemen, ada Administrasi Publik, Manajemen Perikanan, kemudian Bahasa Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Pendidikan Matematika, Pendidikan Dasar, dan sekarang kita punya 2 S3, satu Administrasi Publik dan satu Ilmu Manajemen. Nah, ini kalau yang Administrasi Publik dan Doktor Ilmu Manajemen itu fully online. Sama sekali nggak ada ketemu. Tapi bukan nggak boleh ketemu ya. Tapi maksud saya desainnya itu boleh lah ya ya masih boleh ketemu. ketemu ya. Masa langsung kayak Anda di sana saya di sini nggak. Tapi itu by system dia itu memang fully online. Artinya kalau ada orang entah karena geografis atau karena kendala waktu, ruang dan sebagainya, dia tidak pernah ketemu sekalipun ke Universitas Terbuka, itu masih bisa lulus. Masih bisa. Iya. Kalau Karena memang fully online. ujian atau apa Kita kegiatan? punya 3 jenis ujian itu, ada yang di kelas, ada yang dia datang ke satu tempat tetap online, tapi ada juga yang proctoring. Jadi dia misalnya di rumahnya sendiri. Nah, dia bisa ujian situ. Nanti ada sistemnya. Dalam sistem itu misalnya kita kasih persyaratan, dia harus punya kamera dan sebagainya gitu. Yang kalau nanti dia buka pintu ada yang ngajarin dia gitu, mati sendiri gitu. Proctoring online exams namanya gitu. Jadi
takutnya gini ya, orang salah ngerti lah. Kalau bisa ujian di rumah gampang banget dong kan gitu ya. Nah, terus nanti ya suka-sukanya dia apa aja bisa nyontek dan sebagainya. Iya, Enggak. Jadi soalnya pun ujian itu udah dibuat sedemikian rupa sehingga dia itu memang mengeluarkan kapasitas dia kalau di secara teori itu bukan sekedar recall atau understanding, tapi udah pada aplikasi bahkan sampai ke kreasi. Kalau di Bloom itu ada C6 kita mengistilahkannya. Yang artinya kalau dia membaca buku pun kalau bukan tahu nggak akan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan itu. Kemudian kalau nanti dia minta bantuan dari orang lain, misalnya tiba-tiba ada yang masuk gitu, ada cahaya gini, si kamera kita itu sudah memberitahu ini something wrong dengan ujiannya karena ada intervensi gitu ya. Iya. Pak, kalau soal pembelajaran atau sistem pendidikan di UT yang serba online ini, kan kalau dari universitas atau pendidikan tinggi lainnya nanti udah COVID barulah mulai di kemarin jadi online semua. Nah, ini berarti dari sejak awal sudah online atau seperti apa sih sebenarnya? Karena 84 advance sekali gitu. 1984 ketika UT didirikan, itu sebenarnya driving force-nya itu adalah ketidakmampuan perguruan tinggi tatap muka atau yang konvensional orang sering menyebut untuk menampung sekitar 120-an ribu tamatan SMTA pada saat itu. Nah, pada saat itu kan kita belum kenal teknologi seperti podcast segala macam ini nggak ada. Bahkan online LMS-nya yang pakai email biasa juga itu belum jalan pada saat itu. Nah, kita menyebutnya itu dulu jarak jauh tapi printed base. Jadi pakai buku. Nah, as the time goes on gitu, tahun 92 mulai ada yang namanya tutorial online. Tapi itu pun terbatas, hanya teks, belum ada gambar, belum ada segala macam. Nah, di 2000-an ini itu memang eskalasi teknologi itu kan percepatannya tinggi banget perkembangannya, sehingga udah ada kombinasi, ada teks, ada gambar, animasi, bahkan video kita kenal ya. Kalau mungkin yang udah agak tua dikit tuh tahu itu bahwa UT itu pernah mengadakan kuliah lewat TV. Lewat TVRI, kemudian lewat TPI juga pernah, kemudian TV edukasi, dan sekarang ini UT sendiri udah punya UT TV sendiri. Ada UT TV. Ada UT TV sendiri. Nah, semua itu membuat UT itu bergerak perlahan-lahan, pindahlah dari printed base tadi, kemudian sedikit semacam ada kombinasi. Nah, sekarang ini udah fully online. Tapi sebelum COVID kemarin pun kita udah punya yang namanya tutorial online, baik sinkronus maupun asinkronus, udah punya tutorial web, termasuk ujian online proctoring dan sebagainya. Nah, begitu ada COVID itu, bukan kita menyukuri COVID ya, bukan. Maksud saya, begitu ada COVID itu, ternyata UT itu tetap ada kendala di titik tertentu. Misalnya kalau orang mau internet tentu harus ada jaringan listrik dan sebagainya. Tapi kan ternyata Indonesia ini begitu luas. Mahasiswa UT 520.000, tidak semua di kota. Ada yang di daerah tertinggal dan sebagainya. Itu tetap punya masalah seperti itu. Tapi secara sistem, maksudnya kita dari UT itu udah memberi kesempatan atau fasilitas, sehingga kalau nanti memang fasilitas kita atau infrastrukturnya oke, maka tidak ada kendala bagi mahasiswa. Nah, itulah makanya di 2020 Juni-Juli ketika PPKM tingkat tinggi itu banyak perguruan-perguruan tinggi lain yang melihat bagaimana UT menjalankan jarak jauh, sehingga sekarang ini sepertinya kok sudah kayak lazim ya. Bahkan SD, SMP dulu ya udah sekolah online ya. Walaupun barangkali sederhana, kalau di UT itu misalnya peralatannya itu sudah misalnya katakan laptop gitu. Kalau mungkin di SD atau di SMP mungkin dia hanya memanfaatkan gadget sederhana atau telepon gitu ya. Nah, Pak, kalau misalkan lewat sistem yang advance tadi kalau dari tenaga pendidik sendiri dari universitas terbuka itu backgroundnya dari mana saja, Pak? Kalau kita ngomong pendidik atau dosen gampangannya gitu ya. Dosen ya. Tapi istilahnya benar tadi pendidik itu ya. Kita itu punya yang sendiri, artinya yang memang pegawai itu dia terdaftar di UT, kemudian dalam tanda petik gajinya dibayar UT penuh sebagai karyawan. Tapi ada juga yang lain. Hampir semua perguruan tinggi di Indonesia itu menjadi tutornya UT. Tapi jadi bukan semua dosennya ya. Semua tutornya UT di setiap provinsi, kayak kita di sini ada dari Unima, ada dari Unsur, bahkan dari beberapa perguruan tinggi swasta lainnya yang ada di sini itu menjadi tutornya UT. Nah, kita menyebutnya itu kalau di kamu ngajar apa? Oh, saya dosen. Kamu nggak apa profesinya dosen ini? Kalau kita menyebut tutor. Nah, tutornya itu ada dua juga. Ada yang untuk tatap muka, ada yang untuk online.
Online itu pun ada dua juga. Satu yang sinkronus kita sebut dengan tutorial web, satu lagi yang kita sebut dengan asinkronus yang kita sebut dengan tutorial online. Nah, jadi itulah yang menjadi kalau balik kepada dosen atau pendidik tadi, itulah dosennya kita gitu. Tapi di atas semua itu kita punya bahan ajar sekarang yang udah dalam bentuk digital, itulah sebenarnya dalam pengertian dosen sesungguhnya. Karena apa? Di bahan ajar itu udah dikembangkan konsepnya, kemudian bagaimana cara menggunakannya, mengikuti self-contained, self-instructional, kemudian self-assess, sehingga waktu kita membaca itu dalam tanda petik tanpa ditambah bahan lain pun sudah cukup. Seandainya hanya hanya itu yang kita gunakan. Kalaupun kalau sekarang udah lebih mudah, kita punya ruang baca virtual kan. Begitu dia kurang ngerti di sini, dia ketik ruang baca virtual, masuk NIM, dia buka modul yang ini udah nyambung semua gitu. Ditambah lagi dengan tutor atau pendidik dosen tadi itu ya. Oke. Nah, Pak Gorky, kalau misalkan dari kan biasanya kalau orang-orang mau cari universitas atau perguruan tinggi mau tanya akreditas begitu, atau kan ini sistem online kualitasnya bagaimana bersaing dengan universitas-universitas yang lain lain gitu ya, begitu ya. Seperti apa? Kita itu mengikuti apa yang ditetapkan nasional lewat kementerian, apakah nanti lewat Badan Akreditasi Nasional maupun dari lembaga yang asosiasi yang dibentuk untuk mengakreditasi satu perguruan tinggi, itu kita ikuti. Sehingga kita itu udah banyak punya program studi, ada beberapa yang saya ingat itu sudah A, B, kalau yang C itu kayaknya tinggal satu kayaknya. Itu pun karena baru ya. Baru ya. Nah, kemudian institusi kita juga udah diakreditasi. Nah, kita ada satu lagi akreditasi, dalam tanda petik akreditasi kita nyebutnya, tapi kalau ala dunia itu dari International Council for Open and Distance Education, dia menyebutnya sertifikasi. Nah, jadi dia itu bukan mensertify prodinya, tapi apakah menjalankan pelayanan ini sudah mengikuti kaidah-kaidah yang diakui oleh pendidikan jarak jauh dunia, namanya ICD tadi itu. Kayak standar internasional begitu. Iya, betul. Nah, kalau manajemennya kita sendiri, kita pakai ISO. Sesuai dengan nomor lagi peruntukan masing-masing. Tapi kalau sertifikasi tadi, apakah penyelenggaraan pendidikan universitas terbuka itu sudah mengikuti kaidah-kaidah yang diwajibkan menurut atau mengikuti kaidah-kaidah atau pedoman-pedoman dalam pendidikan jarak jauh. Dan itu kalau dulu tiap 5 tahun kita di assess ya, di audit. Sekarang itu nggak per 3 tahun. Nah, ini UT itu sekarang dari ICD itu kalau nggak salah ini mau masuk yang kelima untuk disertifikasi. Oke, iya. Disertifikasi. Ya. Tahun kelima. Tahun kelima kan. Kalau 3 tahun pertama kan 5 tahun. Nah, ini 3 tahun berarti udah berapa? 21 tahun kali ya. 21 tahun. Iya. Oke. Nah, Pak, kalau dari mahasiswanya yang aktif ya di universitas terbuka di seluruh Indonesia, kira-kira ada berapa itu, Pak? Dan itu dari backgroundnya dari mana aja, Pak? Apa pekerja kah? Atau mungkin usia-usia muda juga ada, seperti apa, Pak? Untuk memberi nuansa ya, UT itu punya mahasiswa itu 520.000, hampir 530.000. Dan kita di 2025 ini sedang menargetkan menjadi 750.000, sehingga pada 2030 nanti itu mahasiswa itu 1 juta. Itu maunya kita seperti itu. Targetnya, karena ya? apa? Betul. Karena itu adalah cara kita untuk ikut meningkatkan angka partisipasi pendidikan kasarnya nasional. Kita itu kan masih, kata orang kan masih jauh ya, jangankan dari Korea, Jepang dan Singapura gitu, dari Malaysia pun kita katanya masih di bawah. Tapi kalau nanti kita bisa punya mahasiswa sampai 1 juta, itu akan berkontribusi untuk mengangkat bukan rating, APK, angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Nah, apakah itu berhubungan langsung nanti dengan kualitas bangsa? Ya, mungkin bisa diperdebatkan, tapi paling tidak itu salah satu indikator kapan dikatakan Indonesia itu sudah mulai masuk ke kapasitas memiliki mahasiswa dengan batas tertentu. Nah, UT itu ada di situ. Nah, dulu tadi kan pertanyaannya siapa mahasiswanya itu. Kalau dulu di tahap awal katakanlah 84 sampai mungkin 2000 kurang-kurang dikit gitu ya. Tahun 84 itu sampai 2000 kurang-kurang dikit, itu memang proporsi yang lebih dewasa dibandingkan dengan usia kuliah itu didominasi oleh katakan modusnya itu ada di umur 35 sampai 45. Sehingga kalau misalnya 20 tahun atau 15 tahun lalu ada wisuda, itu agak sulit mencari mahasiswa yang lulus umurnya 22, 23, 24, itu susah. Masih kurang. Tapi dalam 10 tahun terakhir barangkali, atau paling nggak 5 tahun terakhir ini, nah ini besok kan UT Manado mau wisuda ini. Itu sangat mudah menemukan lulusan yang umurnya 23, 24, bahkan 22.
Nah, kemarin UT Pusat baru wisuda, itu ada seorang mahasiswi dari Serang, itu lulus ketika usianya mau masuk 22 tahun. Nah, apa yang mau saya ceritakan ini, itu sebenarnya UT ini kayaknya itu juga apa namanya shifting ya, bergeser yang dari tadinya itu kayaknya mahasiswa itu yang orang katakanlah Sudah di bekerja, atas usia ya. APK gitu, sekarang ini sudah masuk menjadi yang tadinya baru lulus SMA langsung masuk itu banyak. Tapi kalau dulu enggak, kita memang harus lihat juga 20 tahun sebelumnya itu lebih banyak dari usia-usia yang modusnya itu ada di 35 sampai 39 tahun. Oke, Iya. berarti kalau alumninya sendiri Wah, sudah alumninya udah banyak kita. Ini sekarang ini dekat 2,3 juta. 2,3 juta. Iya, dalam 39 tahun lebih beroperasi itu sudah 2,3 juta. Jadi kalau ini Maureen kalau mau menggambar-gambarkan ya, kumpulkan semua perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, semua Sulawesi lah. Belum sampai 2 juta itu alumninya. Jadi kebayangkan secara skala seberapa besar itu gitu ya. Nah, tadi balik soal kualitas. Itu kalau banyak-banyak lulus itu berkualitas enggak kan itu pertanyaannya kan? Betul. Nah, itu tadi kan udah saya sebut kalau secara bahan ajar ada yang digital maupun yang printed, kemudian tutornya atau dosen tadi kita sebut ada yang dari UT juga, ada dari perguruan tinggi lain, kemudian ada akreditasi baik nasional maupun yang internasional. Oke, luar biasa sekali. Nah Pak, kalau soal dari misalkan dari untuk di UT sendiri, untuk sarana kemahasiswaannya kan secara online nih. Ya. Di kegiatan di kampus itu ada nggak Pak sebenarnya? Kalau kegiatan yang dibayangkan seperti ada orang ngumpul di kantin, gitu kemudian ada UKM gitu, ya nggak persis-persis amat sih. Karena gini, meskipun usianya mahasiswa UT sekarang ini katakan di bawah 24-25 gitu, itu bukan berarti mereka itu full time student, belum tentu juga. Karena kan sekarang begitu industri kreatif ini maju, maka masing-masing orang itu sebenarnya udah punya kegiatan. Iya. Maksudnya Bekerja, kegiatan usaha. bekerja yang untuk income generating dia kan gitu Iya. ya. Nah, dari situ maka memang tidak mudah juga buat mahasiswa UT untuk sama persis berkegiatan seperti mahasiswa di perguruan tinggi yang konvensional atau yang biasa Konvensional, itu. Misalnya ketemu, kita kelompok belajar ya begini-begini. Iya. Nah, kalau buat yang sebagian besar mahasiswa itu, kelompok belajarnya gimana caranya ya? Aduh, saya nanti harus ketemu klien, nanti kalau yang guru harus ngajar dan sebagainya gitu. Nah, jadi memang kita substitusi itu. Apa substitusinya kita sebut yang namanya kelompok belajar. Nah, kelompok belajar itu basisnya juga berbasis digital juga supaya bisa memanfaatkan media apakah Zoom nanti, apa Google Meet atau kita punya Teams misalnya di Microsoft 365 secara sistem gitu. Nah, itu dimanfaatkan semua. Nah, itu pula sebabnya tidak mudah juga buat UT untuk setiap saat sama banyaknya kegiatannya dengan perguruan tinggi lain. Tapi ada juga misalnya mau Dies, misalnya festival seni, festival budaya, lomba ilmiah. Oh, ya, ada. Ya itu ada, tetap ada gitu. Bahkan ini yang lalu itu dari UT Manado ini itu juara 1 untuk 2 tempat. Baik penyanyi solo itu tingkat nasional loh. Tingkat Nasional itu orang Manado dari sini sama vokal grup. Dan sebelumnya juga pernah juara 2 tahun itu sebelum acara ini. apa namanya Pak? Namanya itu Dispor Seni. Dispor Seni. Iya, ketika Covid kemarin kita online. Tapi begitu tidak Covid kemarin datang diundang. Jadi misalnya katakan Jadi kalau di mana seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Oke. Ambil contoh untuk ilustrasi, kita kan punya 15 kabupaten kota di Manado. Itu yang jago-jagoannya gitu ya. Kalau nyanyi, kalau pidato bahasa Inggris dan sebagainya gitu, atau yang ada olahraga juga. Olahraga juga ada, futsal, basket, badminton sama apa satu lagi tenis meja. Nah, itu yang jago-jago itu berkumpul seluruh Indonesia, kemudian juara 1 2 3 dari tiap tempat itu yang dikirim ke nasional. Ya sama lah seperti PON juga kan gitu ya. Banyak dari kabupaten-kabupaten kota gitu, tapi ketika di provinsi dapat itu yang dikirim ke tingkat nasional. Itu kita lakukan. Cuma memang tidak bisa disamakan jumlahnya, frekuensinya atau cakupannya seperti perguruan tinggi yang tatap muka. Karena misalnya kayak di sini salah satu dari Kalimantan itu yang dapat medali emas di SEA Games kemarin itu kan rupanya mahasiswa UT. Nah, dia rupanya guru. Lah kalau dia seminggu pergi ke Jakarta gitu kan muridnya kan ketinggalan ya. Jadi memang harus ada penyesuaian biar sesuai dengan karakteristik mereka sebagai mahasiswa. Oke. Nah, kalau misalkan dari kan tadi juga sempat dibilang ada yang di luar negeri juga kan tidak terbatas juga kan yang mau kuliah di UT itu seperti apa Pak? Sama ujiannya misalkan. Oke.
Pada dasarnya sama, mereka mendaftar ke Pusat Pengelolaan Mahasiswa Layanan Luar Negeri, kita taruh di Pondok Cabe kantornya untuk mengurus di 39 negara di 55. Kebanyakan dari mana, Pak? Negara? Itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Tapi kalau mau diambil di mana banyaknya itu berbanding lurus dengan jumlah orang Indonesia sesuai dengan misalnya contoh nih, pekerjaan. Arab Saudi kan paling banyak tuh Iya. orang Indonesianya. Ternyata banyak mahasiswa di sana, ada di Mekah, Madinah, Jeddah, sama di Riyadh. Di Malaysia itu banyak juga. Malaysia banyak. Kemudian Hong Kong sama Taiwan, Korea. Nah, kalau misalnya Australia, karena memang jumlah orang Indonesia juga dikit, ya mahasiswa juga nggak banyak. Di Amerika juga tidak banyak gitu. Tapi di tempat-tempat yang sentra-sentra Indonesia banyak itu, masih orang Indonesia yang kuliah di UT itu banyak. Dan sekarang ini sekitar 2.000 sampai 2.200 rata-rata per semester ya, atau per tahun itu mahasiswa mengambil ujian. Nah, ujiannya itu buat mahasiswa luar negeri itu yang saya sebut 3 tadi, di tempat tertentu, misalnya Kamboja lah misalnya, kan orang Indonesia kan sedikit sana. Itu mahasiswa kita itu dia pakai online proctoring tadi itu. Jadi ujiannya itu dia di rumahnya dia bisa, atau dia pergi ke kedutaan besar kita. Karena semua kedutaan besar sama KJRI itu bisa menjadi tempat ujian Indonesia, karena memang kita punya kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Luar Negeri. Oke. Jadi walaupun di luar juga ujiannya tidak online juga bisa. Bisa online yang tetap yang kayak di paper and pencil test juga ada. Tapi tergantung misalnya kayak kalau di Taiwan itu kan kita nggak punya kedutaan besar, tapi punya kita kantor Kamar Dagang Ekonomi Indonesia. Itu kita taruh di situ. Nah, kebetulan di situ misalnya mereka itu harus paper and pencil nulis gini yang essay dan sebagainya. Itu datang ke satu tempat. Ada pengawasnya pejabat-pejabat kantor Indonesia yang ada di sana. Bahkan kalau misalnya kita pernah ada di Afrika itu ada tentaranya kita, mahasiswa UT lagi jadi pasukan perdamaian. Nah, itu kita datang ke kantor PBB yang menugaskan dia ke sana, di situ ada ujiannya. Kalau paper and pencil. Tapi kan bisa juga di kita namanya itu ujian berbantu UBK itu ujian berbantuan komputer. Itu ada juga, kita siapkan komputernya tapi diawasin. Tapi yang satu lagi tadi yang proctoring itu, yang memang secara built-in itu ya sudah sistem pengawasannya. Namanya kita nyebutnya itu proctoring online exams. Apa bahasa Indonesianya itu? Ujian online yang punya sistem pengawasan tersendiri. Iya. Apa kalau misalkan nih saya mau daftar? Ya. Itu caranya bagaimana? Terus ada persyaratan kah? Atau seperti apa? Ada tes-tes mungkin? Satu-satu dulu. Iya. Syaratnya itu sama persis seperti kalau kita masuk ke perguruan tinggi. Misalnya kan menurut undang-undang misalnya kalau Anda mau masuk universitas maka harus memiliki ijazah SMA, itu sama. Nah, kemudian apa persyaratannya misalnya kayak pas foto gini sama, pokoknya sama persis semua. Bedanya itu cuma satu. Ya, bedanya cuma satu. Bedanya itu kalau misalnya teman-teman mau masuk ke perguruan tinggi lain bukan UT, kan ditesnya di depan. Kalau UT itu nggak dia mendaftar, nggak ada tesnya. Nah, semester 1-2 itu adalah tes alamiah. Apakah nanti mahasiswa tersebut punya kapasitas atau kegigihan tertentu untuk lanjut ke berikutnya. Jadi di tesnya itu natural testing itu gini. Begitu dia masuk, waduh kayaknya saya nggak cocok deh sini. Karena saya harusnya belajarnya itu dipandu, bukan mandiri begini. Dia kan pergi sendiri dia. Dan memang itu secara natural memang boleh, memang terjadi. Jadi jangan dibilang, itu kan nggak ada tes, berarti nggak bermutu. Nggak juga. Kalau dia tidak bermutu, itu kan tidak masuk di sana. Maksudnya pakai tes. Sama di sini pun nanti dia masuk, tapi nggak akan keluar gitu loh. Artinya itu di semester 1 dia kalau tidak merasa cocok juga baru bisa lanjut dia gitu dia. Nah, kemudian kalau soal biaya, karena memang pemerintah itu membuat kita itu pokoknya minta kepada UT jangan menjadi beban masyarakat kalau mau kuliah. Sehingga sampai hari ini itu yang termurah walaupun bukan murahan itu di UT. Iya, jadi misalnya uang pendaftaran itu cuma 100.000 kalau nggak salah ya. Jangan disebut jumlahnya gitu lah. Uang pendaftaran itu tidak mahal gitu gampangannya. SPP-nya juga itu pun rata-rata per SKS-nya itu antara 35.000 sampai 60. Jadi hanya dengan 800.000 orang udah bisa kuliah 12 SKS. Dan tidak ada apa-apapun dari yang diminta lagi. Kalau dulu bahkan sampai sekarang kecuali tahun depan itu sampai wisuda juga udah nggak bayar sama toga-toganya. Tapi yang berikutnya itu nanti kan ini namanya ekonomi bergeser ya, kita juga harus melakukan penyesuaian. Jadi mungkin nanti ada komponen-komponen tertentu yang sudah tidak lagi masuk sebagai bagian dari uang kuliah tunggal. Contohnya salah satu yang tidak masuk itu adalah wisuda. Kalau sekarang kan wisuda mereka bayar.
tidak bayar lagi bayar. tapi udah di dalam. Terus ada mahasiswa misalnya bilang gini, saya kan nggak ikut wisuda, minta dong uangnya kembali, minta mentahnya gitu loh, kan nggak boleh. Nah sehingga kita berpikir, oh kalau memang tidak wajib, kalau belum tentu mereka akan datang, ya udah nggak usah diwajibkan, hanya akan bayar kalau dia mau ikut wisuda, sehingga SPP-nya jadi turun kan. Nah karena apa, dia belum tentu ikut wisuda. Misalnya katakan komponen wisuda itu tiap SPP-nya itu katakan berapa itu? 15.000 rupiah dalam setiap dia mendaftar. Nah, kalau dia misalnya 10 semester kan udah 150.000 misalnya, dia tuh nggak usah bayar yang itunya. Tapi nanti waktu wisuda mungkin dia bayar registrasinya, toganya, konsumsinya dan sebagainya gitu. Tapi kalau nanti teman-teman mau lihat kan, kalau daftarnya itu kan tinggal buka www.ut.acid. Daftar secara online ya. Nanti langsung dilihat persyaratannya apa, program studinya apa, kapan harus mendaftar, apa yang disertakan dalam pendaftaran, berapa biayanya, itu udah ada di situ semua. Pakai www.ut.ac.id. Ya, jadi sudah disampaikan tadi ya, mulai dari cara pendaftarannya, persyaratannya itu betul. Sebenarnya sama saja ya begitu. Ya, cuma memang kalaupun harus dibedakan itu bukan karena dia berbeda, tetapi kalau misalnya katakan kita ke perguruan tinggi Unima misalnya begitu, kita datang, kemudian ada penjadwalan. Kalau ini enggak, si UT-nya yang mendatangi lewat lewat berbagai platform yang udah dimiliki oleh UT. Ya. Baik sekali. Kalau misalkan dari Bapak Gorky sendiri melihat dari tahun ke tahun ini masyarakat yang mau mengenyam pendidikan tinggi itu sebenarnya sudah semakin banyak kah? Atau kan ada yang bilang juga cuman buat kebutuhan, misalkan kalau sudah bekerja perlu untuk S2 misalkan begitu ya. Kalau Bapak Gorky sendiri melihatnya seperti apa? Ada beberapa riset pendahuluan ya, tapi belum final itu. Memang kecondongan masyarakat, tapi jangan disalah mengerti ya. Dulu ada anggapan masyarakat yang penting dapat gelarnya gitu loh. Nah, itu pernah ada semacam stigma lah gitu ya. Nah, itu gelarnya, itu mungkin bisa benar ya. Tapi bukan karena kita mau membuat seperti itu. Jangan-jangan memang kultur masyarakat pada saat itu memang membuat kita seolah-olah seperti harus menerima stigma itu. Tapi dengan berjalannya waktu kemari, orang itu udah mulai mikir juga, misalnya gitu ya. Kebanyakan mahasiswa sekarang itu sebelum menentukan program studi, dia cek dulu mana yang cocok buat dia. Nah, artinya dia kan memang mungkin ijazahnya iyalah, masa siapa sih mau kuliah nggak perlu ijazah ya. Tapi dia sudah punya dalam benaknya itu, untuk apa saya ikut-ikutan hanya dapat gelar, kalau nanti saya lulus nggak saya pakai bekerja. Itu kecondongan itu udah mulai kelihatan. Contoh paling gampang sekarang ini, dulunya itu mahasiswa UT itu banyak di program kependidikan. Nah, dengan banyaknya guru udah menjadi S1, maka kan akan terasa itu menjadi turun jumlah mahasiswanya. Bukan karena tidak berkualitas, guru semua harus S1. Sehingga yang belum S1 jadi kuliah. Pada saat itu kan banyak yang belum S1, jadi mahasiswa banyak. Ketika semua guru udah S1, kan tentu ini berkurang. Berkurang jumlah mahasiswa yang masuk ke situ. Nah, pada saat yang bersamaan itu prodi ilmu hukum misalnya ya. Kemudian SI, sistem informatika, kemudian komunikasi, manajemen, akuntansi. Nah, orang yang mau memilih, termasuk administrasi bisnis ya, atau administrasi niaga, itu orang yang mau memilih ini kan memang karena dia mau kuliah. Kalau dia ke zaman-zaman dulu masuk apa? Manajemen, kenapa? Gampang, yang penting S1. Nah, itu pergeseran tren-tren itu udah kelihatan. Nah, tapi juga kita nggak bisa salahkan. Misalnya masyarakat, saya mah nggak penting isi, yang penting punya ijazah supaya pegawai negeri bisa penyesuaian. Ya, kalau mau begitu juga kan nggak bisa kita larang juga mereka ya. Tapi dari riset awal yang kita lakukan itu ada kelihatan bahwa minat mereka itu udah menjadi semacam indikator buat mengambil program studi berikutnya. Jadi bukan lagi pertanyaan begini, yang gampang lulus mana? Udah, saya di situ aja. Katanya dulu pernah ada zaman seperti itu karena memang yang penting ijazah. Tapi kalau sekarang nggak tahu juga, udah bergeser karena namanya digitalisasi ini. Orang bilang bisanya apa, bukan apa ijazahnya kan. Nah, dari situ kayak ilmunya apa. Nah, dari situ saya kok punya keyakinan ya, apakah nanti UT ataupun perguruan tinggi lain, orang itu akan mulai menyelaraskan callingnya dia atau passionnya dia dengan program studi dia, dan nanti dia mau pergi menjadi apa. Nah, itu tanda-tandanya satu, banyak sekarang mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi itu masuknya ke SI, Sistem Informatika. Berarti kan banyak kan orang udah membaca kan ke depan ini seperti itu. Kemudian akuntansi. Itu kalau saya ditanya, akuntansi jarak jauh, kalau bukan dia orang yang memang eager gitu ya,
Kan susah buat dia gitu kan. Tapi toh banyak mahasiswanya, ribuan. Nah, prodi ilmu hukum itu sekarang 50.000 mahasiswanya. Kan berarti kan orang udah ngerti itu. Oh iya, memang ke depan itu hukum itu baik di bisnis atau mungkin apa aja lah di perkantoran segala macam. Jadi orang itu sekarang udah mulai kelihatan tidak lagi ngambil prodi sembarangan. Nah, saya membacanya itu artinya orang itu sebenarnya bukan semata-mata mau ijazahnya, tetapi mau isinya gitu. Nah, disitulah apalagi kita udah punya teknologi yang baik seperti sekarang ini, misalnya kayak prodi ilmu hukum itu kita udah punya virtual court misalnya. Jadi udah nggak nggak asing lagi gimana sih jarak jauh ilmu hukum bisa nggak ya gitu. Udah bisa dimitigasi lah dari awalnya gitu ya. Oke. Baik Pak, mungkin juga karena tidak terasa sudah 30 menit ini kita dibatasi oleh waktu. Rasanya juga. Baru 10 menit ya. Mungkin di lain kesempatan bertemu terima lagi. Kasih banyak. Datang lagi ke Manado. Iya, lagi, saya dengan senang hati. Ya. Jadi besok ada agenda untuk ya, wisuda. besok akan ada upacara wisudanya, sekitar 300-an teman-teman dari UT seluruh 15 kabupaten kota di Manado ini akan di wisuda. Dan besok mungkin kalau Tribun mau meliput, itu bisa dilihat wajah orang muda yang memang mungkin 24-25 itu biasalah. Saya pikir kalau dia masuk umur 24 atau 25 lulus kan memang masih di range-nya ya. Mungkin ada sekitar 15-20% itu bahkan yang usianya itu di bawah 24. Nah, itu artinya kan ada pergeseran opini masyarakat bahwa UT itu bukan hanya untuk orang tua gitu loh. Nah, karena udah banyak jumlahnya. Bukan cuma buat yang cari ijazah aja. Ya, betul. Okay. Tapi pada saat yang sama kita juga ya kalau teman-teman mau cari ijazah juga nggak apa-apa, tapi jangan lupa isinya gitu ya. Betul sekali. Oke Pak, terakhir mungkin closing statement, harapan ke depan atau mungkin melihat UT di tahun ke depan akan seperti apa? Nah, gini, yang namanya disrupsi itu kan mengganggu banyak orang, mengganggu banyak aspek gitu ya. Nah, disrupsi itu menyisakan satu hal yang pasti, yaitu ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu kan hanya bisa cope with itu apa? Bisa diatasi, itu kan kalau kita jeli. Nah, kejelian itu di bidang apa? Kita harus jeli dalam hal creativity. Nah, kreativitas itu, basisnya itu kan imajinasi. Nah, imajinasi kepada kreativitas itu hanya lewat pendidikan. Iya kan? Nah, pendidikan itu saya bukan bilang harus masuk UT, bukan itu poinnya. Poinnya itu adalah kita itu untuk mengadopsi turbulensi yang tadi karena ketidakpastian itu modalnya itu kan di sini satu punya imajinasi, satu kreativitas. Nah, kreativitas ini akan mewujud dari imajinasi ini kalau kita punya ilmu. Nah, ilmu dapat dari pendidikan. Jadi, saya mau menghimbau kepada semua kita jangan berhenti belajar. Kalau Anda sudah SMA, masuklah ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi kalau sudah S1, kalau punya kesempatan, punya katakanlah kekuatan finansial, masuklah ke S2 dan seterusnya. Hanya itu caranya kita bisa membantu Provinsi Sulawesi Utara ini untuk menjadi kekuatan ekonomi baru, memanfaatkan Asia Pasifik ya, seperti visinya gubernur kita Provinsi Sulawesi Utara ini. Kalau itu terjadi, maka nanti yang namanya sumber daya alam kita di sini itu bisa punya nilai tambah. Nah, satu lagi imajinasi, creativity. Nah, itu basisnya pendidikan. Nah, pendidikan, ayo belajar. Nah, kalau di Bangka Belitung itu pernah sama itu satu rumah satu sarjana. Nah, kalau bisa di sini satu rumah semua sarjana. Gitu. Luar biasa Pak Rocky. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Mbak Maureen, teman-teman Tribuners semua. Terima kasih banyak ya. Sukses terus. Amin. Enjoy Manado. Ya, terima kasih banyak. Oke, Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita di saat ini. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.